Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama, bersyukur yang kami hormati Pak Lurah Pinang Merah, yang sama kita hormati orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama adik-adik sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala kesempatan nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, sehingga kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik semuanya sehat apa tidak? Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Kantong agak sakit dikit dah. Agak demam. Itu yang pertama. Alhamdulillah. Yang kedua, bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan solawat, insyaallah yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat rahmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan pagi kita pada hari ini, yang merupakan suatu rutinitas kita, bahwasanya setiap subuh Jumat kita selalu mengevaluasi, melihat kadar naik, kadar turun tentang iman. Ketika iman itu naik, berarti dia lagi taat kepada Allah. Waktu dia taat kepada Allah, iman itu naik, rame, konsumsi pun ikut naik. Kalau iman itu turun, kadar iman itu turun, berarti dia lagi berbuat maksiat kepada Allah. Turun kadar iman, dikit, konsumsinya pun ikut dikit. Yang jadi pertanyaan itu adalah, bagaimana kalau kita pesankan banyak, orangnya dikit? Dan bagaimana pula pesannya dikit, orangnya banyak? Yang terjadi pagi ini adalah pesanannya dikit, orangnya banyak. Kalau tahu saya pesanan dikit, orangnya banyak, besok Jumat awal bulan dihajar lagi Pak Asmaidi. Judulnya itu adalah subuh Jumat 200 jamaah. Nah, kita naikkan 200 jamaah. Pasang tenda, saya pasang samping tuh, jul kursi kita pasang. Judulnya minggu depan ada awal bulan belum? Awal bulan. Subuh Jumat barokah 200 jamaah
dengan pesanan sayur 150, ubi kayunya 2 karung. Dicatat jangan sekarung lagi, 2 karung kurang kemarin. Ya, nah itu diulangi. Kenapa bulan Rabiul Akhir ini adalah bulan kemenangan? Rabiul Awal lah lewat, sekarang kita sudah masuk Rabiul Akhir. Bulan Rabiul Akhir itu adalah bulan kemenangan. Bulan kemenangan apa? Kemenangan dari peperangan. Rasulullah SAW banyak melaksanakan jihad, berjuang, berperang pada bulan Rabiul Akhir. Ia pimpin pasukan-pasukannya itu untuk berperang. Ada perang Al-Ghabah, ada perang Al-Ghamar. Dengan peperangan-peperangan itu maka dikatakan bulan peperangan dan bulan kemenangan. Kita juga melaksanakan subuh Jumat Barokah. Setiap Jumat Barokah itu kita pun dalam keadaan berjihad, dan tak mungkin itu datangnya langsung Allah abrakadabra semuanya. Bertahap-tahap. Kadang iman naik, kadang iman turun, kadang iyo banyak, kadang iyo sedikit. Membuat stabil itu perlu istiqomah. Perlu istiqomah. Hadir kita di sini itu untuk niatkan dalam hati itu adalah untuk membersihkan diri kita pada Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Di samping kita adalah bulan kemenangan Rasulullah dalam berjihad dan berperang. Yang kedua, bahwa kita akan mengerjakan amalan-amalan apa saja yang ada di bulan Rabiul Akhir ini. Sudah Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Sudah itu Rajab, Sya'ban, Ramadan lagi. Bisa-bisa di bulan Maret, ya. Bulan Maret puasa. Bisa-bisa di bulan Maret puasa. Nah, amal apa saja di bulan Rabiul Akhir ini? Pertama, perbanyaklah kita beramal di Rabiul Akhir ini adalah memperbanyakkan sedekah. Orang yang banyak bersedekah itu berat amalan itu, tapi balasannya itu agak ringan baginya. Makanya orang yang sering-sering bersedekah itu enteng rezekinya, ringan balasannya. Allah permudahkan jalan keluarnya. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, walaupun kita itu dalam keadaan sesusah-susahnya, sebesar-besar pun masalah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apapun kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan membawa dan membuka jalan keluar bagi kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah pasti akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka kepada orang yang sering-sering banyak memberikan sedekah. Ada yang memberikan sedekah air mineral. Daripada air mineral banyak di rumah tak diminum-minum, sedekah. Kaki habis masanya dibuang. Ada orang yang sedekah gula, misalnya kopi, nah kopi. Mantap terasa judulnya. Sedekah. Sudah nyumbang kopi, sudah nyumbang gula, sudah nyumbang airnya, masaknya pula, sudah datang lagi. Apa kata Pak Surahman? Selagi subuh Jumat Barokah itu ada,
saya tanggungjawab buat kopi dan teh. Susah kita mencari orang yang seperti itu. Selagi subuh Jumat barokah, saya tanggung jawab air mineral. Lah sudah makan lontong, pedas pula, air dia dah katik. Macam mana kita nak makan? Lontong pedas, air dah ada yang ngasih. Penting juga air mineral ini. Orang yang bersedekah air mineral ini, kita ucapkan juga terima kasih. Ada airnya, ada kopinya, lontongnya dah ada. Kenapa tidak ada lontongnya? Macam mana nak belikannya? Duit tak beli dia kata. Berterima kasih juga kepada orang yang bersedekah. Berarti setetes apapun yang kita berikan, yang kita sedekahkan, insya Allah dengan itu semuanya Allah mudahkan dan lancarkan segala rizki-rizki yang pernah ia perbuatkan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dari sudut, dari ujung, dari mana saja, dari segala penjuru Allah berikan. Kenapa? Karena semua pun ada yang dikatakan dengan solusinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan penuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Kita sudah berusaha dan sudah berdoa. Biasanya saya sampaikan informasi kalau sudah untuk masuk 100 jamaah di subuh berkah, dari Senin itu sudah saya sharekan. Dan minggu ini saya diamkan, kita tes di hari Kamis. Mulai hari Kamis jaraknya cuma 1 hari. Bahkan dia bukan jarak 1 hari, jarak cuma setengah hari sampai malam subuh kaget. Untuk kegiatan subuh Jumat barokah. Dari hal itu semuanya berusaha, berdoa, bertawakal. Allah pun tetap akan memberikan dan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan itu. Lontong masih ada terpenuhi, walaupun tidak penuh ke atas, masih penuh ke bawah. Berarti rata-rata standarnya kita buatkan 70-an. Lipatnya kurang 20. Rata-rata 70-an. Ini kenapa? Karena istiqomahnya anak-anak yang ada di perumahan kita luar biasa. Dari kecil, kalau nak ke masjid mulailah dari kecil. Jangan nanti kalau dah tua baru ke masjid, salah. Dan tidak ada larangan bahwa mulai dari kecil sampai dewasa dianjurkan untuk ke masjid. Nah, itulah yang pertama, perbanyakkanlah bersedekah. Sedekah apa saja, apalagi di hari Jumat barokah. Yang kedua, amalan apalagi kita yang kedua, perbanyakkan, yaitu melaksanakan sholat berjamaah. Usahakan 5 waktu kita mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Pertama, sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri, 27 derajat. Ibu dari atas, Pak Susilo yang paling ujung sana rumahnya itu, melangkah lewat belakang. Setiap langkah itu dihitung langkah-langkahnya. Baliknya bukan lewat situ lagi, lewat di atas. Dihitung lagi setiap langkah-langkah itu balik.
Itu adalah semuanya itu adalah pahala bagi orang-orang yang ingin melaksanakan sholat berjamaah. Jadi kalau ingin berjamaah, maka berjamaahlah waktu kita selagi masih sehat. Kalaulah sakit susah kita nak berjamaah, bergerak pun kita tak mampu, bahkan kita terbaring. Selagi masih kecil, usahakan memaksimalkan diri kita untuk memulai sholat berjamaah. Selagi masih sehat, usahakan kita itu untuk hadir bisa sholat berjamaah. Yang diperhatikan apa? Hati nurani kita. Kalau hati sudah terbuka, sejauh pun mana rumah kita tinggal, tetap mengusahakan diri kita untuk berjamaah. Walaupun dekat rumah kita, tapi kalau hati tak pernah terbuka, dapat hidayah dan petunjuk, tak akan pernah datang. Setinggi apapun gunung, kalau dikatakan dalam hatinya, pasti akan aku daki, pasti dia bisa mendakikan gunung itu. Seluas apapun laut itu akan aku seberangi, pasti akan aku bisa seberangi. Tergantung daripada hati nurani kita. Jangan nanti waktu sehat, waktu hidup kita tak pernah hadir untuk berjamaah. Kalau paslah mati lah meninggal, baru kita hadir ke musala untuk berjamaah. Ada orang seperti itu, ada paslah meninggal dunia baru ikut berjamaah. Jangan pula berjamaah yang lebih daripada imam. Imam sudah di depan jamaah, dia lebih lagi di depan imam. Langsung depan imam sama sekali, tak pernah berjamaah sama sekali, langsung minta di depan imamnya untuk dijamaahkan. Jangan sampai kita seperti itu. Datang kita ke sini, nanti pas mulai hadir, mulai mendaftar kita di perumahan Simpang Rimbo ini, mulai masuk saat ini kita hidup, apas mati kita datang ke sini. Dibawa orang digotong, orang sama-sama, sampai kita di musala ini, tak pernah kita hadir, datang-datang kita minta hadir, minta melewati batas daripada imam, langsung di depan. Nah, selagi itu masih ada kesempatan bagi kita yang akan memperbaiki diri, untuk kita yang sehat pertama, untuk kita yang masih kecil saatnya ini kita memperbaiki, kita membiasakan saat kita itu dalam keadaan hati nurani kita bisa diberikan oleh Allah petunjuk dan hidayah, kita perkuatkan dan perbanyakkan sholat berjamaah. Dua hal itulah yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dengan hal yang sepele bagi kita, tapi kalau kita berbuat dan beramal dengan penuh keyakinan, memperbanyakkan sedekah supaya mendapatkan berkahnya, dengan tujuan banyak sedekah kita dijauhkan dari bala, banyak sedekah kita disehatkan oleh Allah badan, dengan sedekah kita pun disehatkan badan kita, dengan memperbanyakkan sedekah kita juga bisa melancarkan segala kegiatan dan aktivitas, dengan bersedekah luas pula rezeki kita, dengan sedekah pula kita bisa juga yang kedua perbanyakkan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Usahakan 5 waktu yang bisa kita berjamaah. Tak mampu 5 waktu, 4 waktu. Tak mampu 4 waktu, 3 waktu. Tak mampu 3 waktu, 2 waktu. Tak mampu 2 waktu, 1 waktu. Tak mampu juga, itulah solat berjamaah depan imam sajalah. Nah, jadi moga-moga itu pengajian kita yang singkat ini di Jumat Barokah minggu depan kita setting kembali bahwa solat subuh 200 berjamaah kita kerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.